sini bersama saya Alfie Arianti dari CP 030 Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya merupakan salah satu mempelai dari PT Sita IAP Indonesia pada studi Mekaden batch 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan dan tutorial di navigasi Odoo SOL atau server Odoo lokal versi 16. Yuk kita langsung coba untuk mempelajarinya. Di sini terdapat beberapa table of content dari apa yang ingin kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu gambaran dari Odoo, yang kedua yaitu Odoo SOL versi 16, yang ketiga yaitu how to create database, lalu untuk nomor 4 yaitu view card, dan yang selanjutnya yaitu bagaimana kita mengaktifkan dari developer mode, lalu ada metadata. Yang ketujuh ada bagaimana cara kita search dari view, dan yang kedelapan bagaimana kita menggunakan dari filter itu sendiri, dan yang kesembilan ada group by, bagaimana cara kita menggunakan fitur dari group by ini, dan yang terakhir karena kita menggunakan fitur dari get format dan set data, atau bagaimana cara kita menggunakan fitur format calendar. Dan yang pertama, kita akan pelajari tentang gambaran dari Odoo sendiri. Nah, di sini Odoo merupakan suatu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu dalam melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau yang biasa disingkat dengan ERP. Yang mana software ini merupakan sumber terbuka atau open source yang cukup komprehensif. Sehingga dalam hal ini Odoo menawarkan banyak rangkaian modul, bisnis terintegrasi, customer relationship, manajemen atau yang biasa disingkat dengan CRM, e-commerce, akuntansi, penagihan, manajemen inventaris, manajemen proyek, manajemen gudang, keuangan manajemen, manufaktur, dan yang terakhir adanya pembelian. Nah, di sini terdapat beberapa manfaat Odoo nih teman-teman. Yang pertama, Odoo ini menggunakan biaya yang rendah, sehingga banyak perusahaan menggunakan Odoo ini. Salah satunya karena penggunaan biaya yang rendah. Yang kedua yaitu kemudahan dalam penggunaan sistem Odoo sendiri. Lalu yang ketiga, menawarkan dan memiliki pilihan aplikasi Odoo yang lengkap, atau fitur-fitur dalam Odoo ini sangatlah lengkap dan telah terintegrasi dengan banyak aplikasi. Dan yang terakhir yaitu menawarkan versi gratis Odoo yang disebut dengan community atau komunitas. Kita bisa next untuk mempelajari materi selanjutnya. Yang kedua yaitu gambaran tentang Odoo SOL atau server Odoo lokal versi 16. Odoo SOL versi 16 ini merupakan salah satu jenis dari sistem Odoo yang mana pengaksesannya lewat aplikasi lalu dilanjutkan dengan website. Sistem ini merupakan versi Odoo dari Snoopy atau Foundation. Dalam pengaksesannya juga dapat dilakukan secara offline apabila kita telah mendownload modul-modul yang ingin kita perlukan atau butuhkan, yang mana URL-nya itu bercerita localhost 8069/web. Materi yang ketiga yaitu bagaimana cara kita meng-create database. Sebelum kita beranjak di tutorialnya, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa sih arti dari database sendiri. Database atau basis data merupakan suatu kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan, sehingga mudah dalam pengelolaannya. Di sini kita akan pelajari untuk tutorial bagaimana cara kita meng-create sebuah database baru. Yang pertama, kita bisa masuk atau login Odoo kita dengan memasukkan email dan kata sandi ketika kita sudah meng-create database baru. Tapi di sini kita tidak perlu login teman-teman, karena kita akan membuat sebuah database baru. Sehingga kita bisa klik mengelola database atau manage database ini untuk membuat suatu database yang baru. Nah, di sini saya sudah memiliki dua database, yaitu dengan nama Alfie Arianti IAP dan CP 030 Alfie IAP Indonesia. Di sini saya akan membuat sebuah database baru dengan cara mengklik create database. Di sini kita harus memasukkan database name, email, password, phone number, language, country, dan juga mencari sebagai data untuk kita bisa mempergunakan secara lengkap dari fitur-fitur dari Odoo. Sini master password akan secara otomatis, lalu kita bisa membuat sebuah database name-nya. Di sini kita, misalnya saya akan membuat sebuah database dengan nama Indonesia dengan password
Untuk phone number kita bisa mengisi dan juga tidak mengisi. Di sini opsional teman-teman. Untuk language-nya kita bisa pilih sesuai dengan bahasa yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris dengan country-nya yaitu Indonesia. Dan jangan lupa untuk mencentang dari demo datanya. Apabila sudah, maka kita bisa klik continue untuk membuat sebuah database yang baru. Nah, di sini apabila kita sudah berhasil membuat sebuah database yang baru, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Dan bisa login dengan database ini. Nah, gimana teman-teman? Gampang banget kan bagaimana cara kita bisa meng-create sebuah database baru? Nah, kita bisa coba di rumah sesuai dengan database apa yang ingin kita buat. Nah, setelah kita sudah berhasil bagaimana cara kita meng-create sebuah database, maka selanjutnya yaitu menampilkan sebuah chart atau view chart. Di sini chart itu kan sebuah user atau pengguna untuk memudahkan pengguna, hingga chart ini akan memiliki sebuah fitur-fitur atau simbol-simbol yang akan berguna dalam memudahkan pengguna sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang mana chart ini terdapat 5 chart. Yang pertama ada list view, ada Kanban view, ada pivot table view, ada graph view, dan yang terakhir itu ada calendar view. Untuk list view yaitu merupakan sebuah sekumpulan item-item atau format-format atau form-form dalam sebuah modul. Sedangkan Kanban view ini untuk Kanban view ini digunakan dalam sebuah modul. Di Odoo ini dalam mempermudah suatu pengguna. Lalu untuk pivot table tree-nya itu merupakan sebuah table atau sebuah tabel-tabel yang digunakan untuk mempermudah kita dalam mengoptimalkan dari penggunaan Odoo itu sendiri. Lalu untuk graph view yaitu melakukan sebuah grafik dari menu-menu yang kita buka saat itu. Dan yang terakhir ada calendar view yaitu sebuah kalender atau data tanggal dan waktu yang digunakan sebagai user untuk mempermudah dan mengoptimalkan hingga tidak kelupaan atau tidak delay dalam sebuah transaksi. Di sini kita akan melakukan sebuah tutorial dari view chart sendiri. Di sini kita bisa login. Nah, ini merupakan tampilan ketika kita ingin login ya teman-teman. Kita bisa login ya. Nah, ini merupakan sebuah tampilan ketika kita sudah berhasil login di sebuah database. Untuk melihat sebuah view chart, maka kita bisa masuk di salah satu modul ini teman-teman. Di sini saya ingin menggunakan sebuah modul sales. Nah, kita salesnya. Di sini terlihat view card-nya, teman-teman. Dari kanan ada activity untuk menampilkan sebuah aktivitas pada hari ini, masa lalu, dan masa depan. Lalu untuk grafik, nah di sini merupakan adanya sebuah grafik tertentu di sales itu sendiri, karena kita juga melihat dari quotation-nya, teman-teman. Lalu ada kalender, kita bisa klik kalendernya. Nah, untuk kalendernya akan ada sebuah tampilan seperti ini. Dengan adanya tampilan seperti ini, maka kita tidak akan lupa, teman-teman, kapan kita meng-create sebuah quotation, kapan kita meng-create sebuah purchase order, bagaimana kapan kita mengirim request for quotation, dan lain sebagainya. Itu sangat memudahkan pengguna untuk melihat dan melihat activity dan kapan terjadinya hal itu terjadi. Lalu untuk Kanban, nah ini berisi beberapa form dari sebuah quotation di sales ini. Lalu ada list, ini merupakan seluruh quotation yang kita buat, yang telah dibuat, gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga terdapat beberapa fitur nih teman-teman. Ada filter, group by, favorite, yang mana kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah view charting sangat bantu? Yuk, kita bisa tahu akan itu ketika kita sudah masuk di modul-modul tersebut dan melihat bagaimana kinerja langsung dari view chart tersebut. Karena kita sudah melihat sebuah view chart, maka selanjutnya yaitu kita mengaktifkan developer mode. Sebelum kita tahu bagaimana caranya, maka kita perlu penjelasan terlebih dahulu nih. Apa sih developer mode ini? Dengan mengaktifkan developer mode, maka kita sebagai user atau pengguna, kita memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur yang ada di aplikasi Odoo. Terutama bagi seorang administrator yang dalam hal ini biasanya juga mesti bertindak sebagai seorang developer. Gimana nih teman-teman, dari penjelasan ini apakah sudah ada gambaran? Agar kita memiliki gambaran, maka kita mestinya kita bisa langsung
untuk terjun di bagaimana cara kita mengaktifkan sebuah developer mode. Nah, di sini merupakan tampilan ketika kita sudah berhasil login. Kita bisa klik main home-nya, yang mana gambarannya seperti ini. Lalu kita bisa klik setting, yang mana setting ini berada di bawah sendiri. Sini kita bisa scroll nih teman-teman. Kita bisa scroll hingga menemukan developer tools, yang mana ini bagiannya belakangan sendiri. Di sini terdapat 3 pilihan, yaitu activate the developer mode, activate the developer mode with asset, dan activate the developer mode with test asset. Di sini kita akan mengaktifkan developer mode, sehingga kita bisa klik activate the developer mode-nya, dan kita tunggu hingga tampilannya sebagai berikut. Nah, ini kita sudah mengaktifkan developer mode-nya nih teman-teman. Gimana? Gampang banget kan? Yuk langsung saja kita praktekkan di rumah ya teman-teman. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara kita mengaktifkan mode developer mode, kita selanjutnya akan beranjak di bagaimana tentang kita akan beranjak pada metadata. Nah, ini merupakan sebuah definisi dari metadata teman-teman. Dengan mengaktifkan metadata, maka kita akan mengetahui detail informasi dokumen di antaranya ID, dibuat oleh siapa, dibuat tanggal berapa, terakhir diedit tanggal berapa, dan juga terdapat di dokumen Odoo juga sudah ada histori setiap pembuatan dokumen di bawah dokumennya nih teman-teman. Yuk kita langsung praktekkan ya di Odoo kita masing-masing. Nah, untuk melihat sebuah metadata, maka kita perlu mengaktifkan mode developernya nih teman-teman. Karena sebelumnya kita sudah mengaktifkan, maka kita bisa langsung melihat metadata. Kita bisa klik modulnya, kita di sini kita memilih modul sales, dan kita tunggu hingga tampilannya seperti berikut. Melihat sebuah metadata nih teman-teman. Dengan cara kita bisa klik salah satu dari quotation ini atau form-form ini. Untuk form-formnya itu bebas ya teman-teman. Dimana apa dan itu terserah kalian. Kita bisa melihat form order, purchase order, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita melihat metadatanya? Di sini di tampilan ini akan ada gambar kumbang teman-teman. Yang mana simbol ini ada di sebelah kiri dari simbol berbentuk pesan. Kita bisa klik kumbangnya dan kita bisa melihat scroll ke bawah dan melihat klik view metadata. Nah, ini merupakan sebuah tampilan dari metadata. Di sini ada ID, UML ID, update-nya kapan, creation user-nya siapa, creation date-nya kapan, let's modification by siapa, dan ada let's modification date-nya kapan. Gampang banget kan? Ini merupakan sebuah simbol untuk melihat tentang ID, kapan terakhir diedit, oleh siapa, dan lain sebagainya. Lalu kita akan beranjak ke materi selanjutnya. Nih, kita nggak kerasa ya teman-teman sudah berada di materi yang ke-7, yaitu tentang view. Di sini kita akan memanfaatkan dari fitur search view. Fitur ini merupakan salah satu fitur Odoo yang digunakan untuk melakukan pencarian, filter, dan grouping data pada suatu model. Di sini search view tidak bisa berdiri sendiri nih teman-teman. Biasanya digunakan bersama dengan view dan tombol lain, seperti list view atau Kanban view. Selain itu juga memiliki search box untuk melakukan pencarian pada nomor dokumen atau nama partner. Yuk kita langsung masuk di tutorialnya. Di sini kita melanjutkan dari yang tadi ya teman-teman. Kita bisa klik sales. Nah, di sini kita bisa mencari nih untuk mengelompokkan suatu form atau bentuk dari quotation ini sendiri. Di sini misalnya untuk men-search kita melihat. Nah, di sini kita bisa mencari nih teman-teman tanpa kita men-scroll satu persatu ke bawah. Jadi kita misalnya kita mencari Abigail. Nah, kita bisa klik Abigail. Dan di sini akan muncul beberapa quotation dan sales order di modul sales ini. Nah, di sini untuk pencarian Abigail terdapat 2 customer. Yang pertama dengan status quotation sign dan yang kedua ada sales order. Gimana ya teman-teman menurut kalian? Hal ini memudahkan nggak? Sangat memudahkan ya, karena kita nggak perlu scroll dan menghabiskan waktu karena kita hanya mencari di kolom search view-nya. Dan ketika kita ingin menghapus dari fitur tersebut, kita bisa klik X-nya. Selanjutnya kita akan beranjak di materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait filter. Dan di sini fitur filters ini merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk mencari data yang banyak agar mudah dalam mencari atau mengkategorikan dan juga mengelompokkan data berdasarkan apa yang kita inginkan. Yuk kita langsung lanjut di Odoo kita.
Nah, di sini seperti tadi nih teman-teman, di quotation-nya kita bisa klik filter nih. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Apakah kita ingin memfilter itu khusus quotation atau khusus sales order dan lain sebagainya. Di sini saya ingin membuat sebuah filter di quotation. Kita bisa klik quotation. Nah, ini merupakan beberapa form yang khusus quotation teman-teman. Dimana di sini terdapat 4 form. Gimana nih teman-teman, gampang banget kan? Karena kita sudah mencoba dari fitur filter, maka selanjutnya kita mencoba dari fitur group by nih teman-teman. Sebelumnya group by ini apa sih? Group by ini merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Sehingga apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan dihasilkan hanya salah satu. Dari gambaran ini cukup menggambarkan kan dari apa itu group by. Untuk memudahkan, maka kita bisa langsung coba. Nah, di sini kita akan mencoba di quotation pada modul cell. Kita bisa klik group by dan kita bisa memilih apa saja atau filter apa saja yang ingin kita gunakan di fitur group by ini. Kita bisa klik misalnya saya ingin membuat sebuah group by dari customer. Nah, kita bisa klik customer. Nah, dari sini kita bisa klik apply. Nah, di sini terdapat beberapa customer nih teman-teman. Ini ada Abigail Patterson, Deko Adik, Mini Furniture, Lumber Inc, Rudiment, Younger Company, dan Julia. Nah, sebelumnya group by ini ketika kita melakukan sebuah pencarian dengan nama customer, maka yang muncul yaitu terkait customer teman-teman. Untuk item-item yang lain akan dihilangkan. Nah, ini akan memudahkan kita ketika kita ingin melakukan sebuah pengasipan atau melakukan sebuah rangkuman dari siapa aja sih customer dari company kita, seperti itu. Nah, nggak terasa nih teman-teman, kita sudah berada di materi yang terakhir yaitu terkait date, format, and separator. Nah, date format ini merupakan suatu fitur dalam mengubah format tanggal yang mana secara default date format order sebelum dilakukan konfigurasi adalah months, day, and years. Selain itu juga bisa mengubah separator. Di antaranya separator bernilai uang yang ingin diubah sesuai dengan keinginan perusahaan. Yuk kita langsung cobain di modul kita. Nah, ini merupakan sebuah tampilan melanjutkan yang tadi ya teman-teman. Untuk membuat sebuah date format dan separatornya kita bisa klik menu dan kita bisa klik setting. Nah, ini merupakan sebuah tampilan dari setting sendiri. Kita bisa scroll ke bawah dan melihat dari language-nya. Kita bisa klik add language teman-teman untuk menambahkan sebuah. Nah, kita bisa klik manage language-nya. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebuah bahasa atau lanjut sesuai dengan bahasa yang kita gunakan. Di sini saya akan mengubah dari bahasa Indonesia. Kita bisa klik bahasa Indonesia teman-teman. Dan di sini kita bisa mengubah date format dan separator formatnya. Di sini untuk date format kita bisa ubah di sini. Apabila kita ingin mengubah menjadi tahun terlebih dahulu lalu disusul dengan bulan dan juga tanggal, maka kita bisa ubah di sini. Apabila kita ingin mengubah day dulu baru months dan juga years, itu juga kita bisa diubah teman-teman. Termasuk juga separator formatnya, kita bisa mengubah sesuai dengan bagaimana separator yang ingin kita terapkan di order ini. Lalu kita bisa save. Nah, tidak terasa materi yang kita sampaikan di hari ini sudah selesai nih teman-teman. Tertarik untuk mencoba kan? Tentunya karena fitur-fitur yang sudah kita pelajari sangat mudah dan mempermudah dari pengguna Audi sendiri. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.